Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah mendengarkan panjang lebar dari Bapak Kiai. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada beliau dan kepada ayah beliau, guru kita Al-Allamah Kiai Maimun Zubair, yang mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendengarkan barusan dari para ulama yang lainnya, di antaranya kalau nggak salah Habib Jindan juga. Ya, saya mungkin udah cukup, nggak perlu bicara panjang lebar lagi. Mungkin harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lihat tadi datang dari sana, dari arah sana banyak yang hadir berbes-bes. Kayaknya dari Subang juga, dari Jawa Barat, di sana juga banyak. Walhasil di situ juga ada beberapa ibu-ibu sama anak-anaknya udah pada tidur di jalanan. Ya, di sana juga. Wa mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa tama' wa raghbah fi maladaik. Ini setiap telapak kaki kita melangkah keluar dari rumahnya masing-masing kemari, semuanya yang datang dari jauh, yang dari Subang, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Lombok juga ada mungkin beberapa, ya, dari berbagai tempat, yang dekat juga sini datang. Kita ngelangkahin kaki kita kemari, kita punya harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyal karim yarudduhum atsya. Maha suci Allah menolak kita nih. Kita udah datang dari jauh kemari berharap sama Allah. Kita datang ke rumah orang baik nggak bakal ditolak. Manusia, hamba yang lemah. Bagaimana kita datang ke pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia kita, para ulama kita, ya, yang kita adakan acara haulnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama yang barusan disebutkan satu persatu sejarah mereka oleh Bapak Kiai kita, yang mudah-mudahan dengan berkat mereka kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama yang barusan disebutkan dari para ulama, itu nama-nama mereka, setiap satu nama mampu membuka pintu langit. Diijabah doa kita oleh Allah dengan satu nama dari mereka. Bagaimana tuh nama-nama yang sangat banyak barusan para aulia wa salihin disebutkan satu persatu. Wah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini nih pada punya hajat dunia. Problem kita di dunia banyak banget. Yang ini tentang utangnya, yang ini pekerjaannya, yang ini dunianya, yang ini urusan rumah tangganya, anak keluarganya, yang ini pengen jodoh, pengen kawin, nggak kawin-kawin, macam-macam urusan kita ini di dunia. Di antaranya lagi urusan akhirat tuh yang paling besar. Dunia mengikut udah ditanggung sama Allah, dijamin. Urusan akhirat kita, di antara kita yang pengen jadi orang istiqamah, jadi orang-orang yang taqwa sama Allah, jadi orang-orang yang saleh, pengen ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di antara kita yang berharap kepada Allah agar diberikan husnul khatimah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih. Ini hajat kita. Wah, di antara kita yang punya hajat besar, ingin kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti, mudah-mudahan disampaikan semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita, datang dengan berbagai macam hajat sama Allah. Wa insyaallah di tempat ini dengan berkat para aulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar gembira ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sama para malaikatnya yang ikut hadir sama kita, ini yang hadir banyak banget dari luar kota, dari dalam kota. Ya, cuman yang enggak kita lihat jauh lebih banyak. Dari langit juga ikut hadir sama kita di sini. Para malaikat. Yang bilang bukan aneh, yang bilang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ntar nih malaikat ngasih laporan sama Allah. Yang ikut hadir sama kita para malaikat kita nggak lihat, tapi Nabi kasih tahu kita. Nabi bilang tuh malaikat bakal ngasih laporan sama Allah. Ya, malaikat bilang, ya Rabb, fulan ini pada hadir. Ini yang datang dari jauh, ini yang datang dari dekat. Semuanya dilaporin kepada Allah. Satu persatu nih nama kita disebut di hadapan Allah. Allah nanya, ngapain mereka ngumpul sih? Malaikat bilang mereka pada berzikir, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya harapan, berdoa, ada yang minta surga, ada yang berlindung dari api neraka, macam-macam. Ini hajat-hajat kita satu persatu nih, harapan kita disampaikan oleh malaikat kepada Allah satu persatu.
secara terperinci. Udah dengar begitu semuanya, Allah bilang sama malaikat, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian, kata Allah kepada para malaikatnya, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasanya dosa-dosa mereka semuanya telah aku ampuni, kata Allah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim fi sahih, Allah menambahkan, dan aku juga telah mengabulkan semua doa dan harapan mereka. Alhamdulillah. Nah sekarang pintu langit dibuka, minta sama Allah. Terserah ente mau minta apa ente minta. Insya Allah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pada kecapean di sana, capeknya bawa manfaat besar insya Allah. Ini kita sekarang hadir di sini jauh-jauh datang, yang pada capek, kita berasa capek. Tapi ntar kalau kita udah masuk kubur, kita bakal tersenyum bahagia. Kita bakal teringat tuh capeknya kita, tidurnya kita di pinggir jalan begini nih, kita bakal teringat. Ya Allah, coba tiap waktu kayak begitu. Ketika kita udah dikubur, kita baru sadar betapa besar keberkahan dari Allah saat itu, betapa besar rahmat Allah, betapa besar karunia Allah. Nggak ada yang tahu. Mungkin nih perkumpulan ini adalah penyebab ridhonya Allah bakal kita, penyebab kita masuknya surga insya Allah. Ya Rabb, berkat mereka para aulia Allah, berkat salihin, apa yang udah kita dengar dari guru-guru kita, para ulama kita. Mungkin nasihat satu dari saya, ya, perjalanan Isra wal Mi'raj yang kita adakan di malam hari ini, malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Ayo kita tingkatkan kualitas sholat 5 waktunya kita. Itu yang paling penting. Ya, kita hadir majelis macam begini, mesti pulang bawa perubahan. Ya, bawa perubahan ke rumah kita masing-masing. Makin kita giat melaksanakan sholat 5 waktu. Ayo mulai sekarang. Wah insya Allah sih, ya saya yakin orang yang pada hadir majelis nggak ada yang ninggalin sholat. Yang ninggalin sholat hadir majelis mah kelewatan. Iya, cuman kita pengen lebih ditingkatkan. Kalau emang di rumah tangga kita, baik itu anak kita, istri kita, atau pegawai kita yang kerja sama kita, baik itu pembantu atau di toko kita atau siapapun, ya, wajib kita perintahkan melaksanakan sholat. Ayo, ini bawa nasihat. Ya, sebab kalau kita nggak suruh dia sholat, kita dituntut sama Allah. Kita bakal ditanya sama Allah, ini kerja bersamamu, engkau nggak suruh dia sholat, kita bakal dituntut sama Allah. Jawaban kita apa sama Allah ntar? Kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Ya, ini sholat, perintahin anak keluarga kita. Terus juga biasain sholat 5 waktu. Ini program kita dari sekarang nih. Kita pengen biasain sholat 5 waktu di awal waktunya berjamaah di masjid. Kan enak kalau kita lihat masjid-masjid kita makmur. Ya, nih coba lihat, yang hadir pengajian, yang hadir majelis Isra Mi'raj penuh banget. Coba kalau 5 waktu masjid kita macam begini penuhnya, enak gak kira-kira? Enak banget. Dan ambil kabar gembira, kalau masjid kita nih macam begini nih penuhnya, ya, kemenangan dari Allah untuk umat Islam di berbagai penjuru dunia depan mata kita. Ya cuman ini kemenangan, pertolongan Allah nggak kunjung datang, ya penyebabnya kita. Penyebabnya kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tahu gak? Malam ini malam apa namanya? Malam 27 Rajab ya? Ada peristiwa apa malam 27 Rajab? Ada yang tahu gak? Peristiwa apa malam 27 Rajab? Ya, peristiwa Isra wal. Cuman itu doang? Kagak. Ada satu peristiwa tanggal 27 Rajab yang juga gak kalah besarnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah, apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab peristiwa besar. Dan ada satu lagi peristiwa tanggal 27 Rajab gak kalah besarnya dengan Isra wal Mi'raj. Ada yang tahu gak kira-kira?